good morning children. How are you today? I wish you all the best, my children. This morning we are going to study about simple present tense. Do you know why do we learn about this? Because our topic this time is daily activities. And for making sentences about daily activities, we need the form of simple present tense. Are you ready? Okay, let's study together. Simple present tense. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan simple present tense? Simple present tense adalah tenses atau bentuk waktu yang digunakan pada waktu sekarang untuk kegiatan yang terjadi berulang kali atau yang menjadi sebuah kebiasaan. Dalam bahasa Inggris biasanya digunakan juga sebagai general truth dan habitual action. Nah, apa itu general truth? General truth general truth itu adalah sebuah fakta atau kebenaran yang umum atau kebenaran yang tidak bisa dibantah. Misalnya apa? The sun rises from east. Matahari terbit dari timur. Nah, dari dulu sampai sekarang matahari itu memang terbit dari timur dan itu adalah sebuah fakta dan tidak bisa dibantah. Berikutnya misalnya, a year has 12 months. Jadi satu tahun itu memiliki 12 bulan. Itu juga sebuah fakta yang tidak bisa dibantah. Nah, berikutnya habitual action. Apa itu habitual action? Habitual action itu adalah kegiatan yang menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kejadiannya berulang-ulang terus seolah-olah dia sudah menjadi kebiasaan. Misalnya, I go to school every morning. Saya pergi ke sekolah setiap pagi. Jadi hari ini kita ke sekolah, besok ke sekolah, 2 hari lagi paginya ke sekolah. Jadinya itu berulang-ulang kali dilakukan. Dia akan menjadi sebuah habitual action. Jadi kegiatan yang menjadi sebuah kebiasaan. Misalnya lagi, I do exercise twice a week. Saya melakukan latihan 2 kali seminggu. Jadi minggu ini kita latihan sebanyak 2 kali. Minggu depan juga latihan sebanyak 2 kali. Dan begitu seterusnya. Jadi dia sudah menjadi kebiasaan. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Nah, hal penting yang kalian perlu ketahui sebelum menggunakan atau sebelum membuat kalimat simple present tense yang perlu kita pahami adalah ini dia, verb. Kalian tahu verb? Verb itu adalah kata kerja. Nah, untuk simple present tense kita akan menggunakan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Nanti sepanjang perjalanan kita akan menemui berbagai perubahan bentuk kata kerja. Perubahan kata kerja ini tergantung pada subjek atau ditentukan oleh subjek yang diikuti. Masih ingat subjek? Ya, ini dia. Misalnya subjek golongan I, you, they, we, Mia and Mirna. Nah, di sini maksudnya Mia and Mirna ini adalah nama orang yang terdiri dari lebih dari satu orang. Nah, jika subjeknya seperti ini, maka verb atau kerja pengikutnya adalah verb 1 murni, tidak ada perubahan. Jadi kata kerjanya murni tanpa perubahan. Misalnya kata kerjanya adalah go, ya tetap go, tidak ada perubahan. Tetapi kalau subjek yang muncul adalah golongan ini, he, she, it,
Mirna, Mia. Nah, di sini Mirna itu satu orang, Mia juga satu orang karena ini tidak ada kata N. Jadi mereka tidak bergabung, ini dipisah. Satu orang, satu orang. Nah, ini adalah orang ketiga tunggal. Ketika subjeknya orang ketiga tunggal, maka kata kerja pengikutnya adalah verb 1 plus S or ES. Jadi kata kerja pengikutnya itu sudah akan ditambah S atau ES. Ini maksudnya apa ya? Oke, kita lanjut. Perubahan kata kerja sesuai dengan akhirannya. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit tentang perubahan kata kerja sesuai dengan subjek yang diikuti. Sekarang, perubahan kata kerja itu juga sesuai dengan akhiran kata kerja itu sendiri. Kita lihat. Yang pertama, untuk kata kerja atau verb yang berakhiran O, CH atau CH, SH atau SH, X, double X, maka dia jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal, dia akan ditambah ES. Misalnya, go, itu diakhiri oleh O. Dia akan jadi goes, ditambah ES. Terus berikutnya ada watch, diakhiri oleh CH. Dia akan jadi watches. Terus ada was, itu diakhiri oleh SH, maka dia akan menjadi washes. Berikutnya ada miss, itu ada double S, dia akan menjadi misses. Berikutnya ada make, ini diakhiri oleh X, dia akan menjadi mixes. Nah, ini dia. Ada perubahan kata kerja yang ditambah ES jika kata kerja itu sendiri diakhiri oleh huruf-huruf seperti ini. Ada O, CH, SH, X, double S. Kalian pasti sudah tahu artinya ini ya. Go, sudah tahu artinya. Itu pergi, watch, menonton, was, mencuci, miss, itu bisa melewati atau bisa merindukan. Mix itu mencampur. Nah, berikutnya yang kedua adalah untuk kata kerja atau verb yang berakhiran konsonan plus Y, itu Y-nya nanti diganti dengan I lalu ditambahkan ES. Bingung? Kita lihat contohnya. Misalnya study. Nah, ini study ini adalah kata kerja yang diakhiri oleh konsonan D. D ini adalah konsonan huruf mati. Konsonan D plus Y di belakangnya. Jadi D, Y. Itu namanya konsonan plus Y. Maka Y ini dirubah dulu menjadi I, habis itu baru ditambah ES. Jadilah dia studies. Berikutnya ada fly. Fly itu juga berakhiran konsonan plus Y, yaitu konsonan L ditambah Y. Jadi LY. Y-nya diganti I ditambah ES. Dia akan menjadi flies. Terus ada try. Try juga berakhiran konsonan R dan Y. Y-nya berubah menjadi I, habis itu ditambah ES, jadilah dia tries. Terus lagi ada carry. Carry itu juga diakhiri oleh konsonan R plus Y. Nah, Y-nya berubah jadi I, berikutnya ditambah ES, jadilah dia carries. Bagaimana? Bisa dipahami? Nah, ini adalah diakhiri oleh huruf-huruf seperti ini. Dan yang kedua itu diakhiri oleh konsonan plus Y. Nah, sekarang kita lanjut lagi.
Yang ketiga, itu untuk kata kerja atau verb yang berakhiran vokal plus Y. Kalau yang nomor 2 itu adalah konsonan plus Y. Nah, sekarang ada vokal plus Y. Nah, kalau ada kata kerja yang berakhiran vokal plus Y, itu langsung ditambah S saja. Tidak ada perubahan I seperti tadi dan ditambah ES kayak tadi, tidak. Ini langsung ditambah S saja. Contohnya seperti ini. Misalnya, play. Nah, play coba kalian perhatikan. Di sini dia diakhiri oleh vokal A plus Y. Jadi, dia tidak diapa-apakan lagi, langsung ditambah S. Jadilah dia plays. Terus berikutnya ada enjoy. Ini dia diakhiri oleh vokal O ditambah Y. Dia langsung ditambah S jadi enjoys. Berikutnya ada say. Itu dia diakhiri oleh vokal A plus Y. Jadi dia akan menjadi says. Ini tidak ada perubahan seperti yang nomor 2. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya. Nah, selain aturan 1, 2, dan 3 tadi, itu perubahan kata kerjanya ditambah S saja. Misalnya, work. Ini tidak ada akhiran O atau CH atau SH atau X atau double S, maka dia akan menjadi works. Begitu juga cook. Cook juga akan menjadi cooks. Berikutnya ada eat. Eat juga menjadi ate. Jadi tidak ada perubahan seperti yang di nomor 1, 2, atau 3. Itu memang dia punya aturan sendiri. Kalau ini di luar itu dia ditambah S saja. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Nah, ini ada catatan untuk kalian. Perubahan tadi, ya, perubahan yang aturan 1, 2, atau 3, atau yang lainnya yang ditambah S atau ES, itu perubahan kata kerjanya hanya terjadi jika subjeknya itu orang ketiga tunggal. Misalnya ini, he, she, atau Mira, atau Mia. Hanya jika subjeknya seperti ini saja, maka dia kata kerjanya berubah. Tetapi kalau bukan orang ketiga tunggal, dia perubahannya tidak ada, atau verbnya atau kata kerjanya itu murni, tidak ada perubahan. Seperti yang sudah Bu Made jelaskan di awal. Nah, selain orang ketiga tunggal, ini juga ada yang menggunakan perubahan S atau ES, yaitu termasuk benda atau hewan. Tetapi jumlahnya 1, dia juga bentuk ketiga tunggal. Nah, ini biasanya penggantinya atau subjek penggantinya adalah it, atau bisa juga langsung hewannya, yaitu dog misalnya. Nah, dia juga akan mengalami perubahan kata kerja. Oke, bisa dipahami catatannya. Tidak semua kata kerjanya itu berubah. Kembali seperti awal, perubahan kata kerja itu tergantung dari subjek yang diikuti. Oke, bisa dipahami? Ya, kita lanjut. Oke, tadi sudah kita bahas tentang kata kerja dan segala jenis perubahannya. Hal yang penting lain adalah yang perlu kita ketahui saat kita membuat kalimat simple present tense adalah adverb of time dan adverb of frequency. Nah, adverb of time ini maksudnya adalah keterangan waktu. Jadi salah satu ciri dari kalimat simple present tense bisa kita lihat dari adverb of time-nya atau keterangan waktunya. Misalnya keterangan waktunya apa saja? Nah, ini dia. Ada every day, ada every week,
month, every year. Pokoknya kalau sudah ada kata every, itu artinya sudah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun. Itu artinya kegiatan itu sudah dilakukan secara berulang kali. Nah, itu sudah menunjukkan habitual action. Ada lagi misalnya once a week, ya sekali seminggu, atau twice a day, 2 kali sehari, dan yang lainnya. Nah, ini semua menunjukkan keterangan waktu untuk simple present tense. Bisa dipahami? Oke, sekarang adverb of frequency itu apa? Ya, adverb of frequency itu adalah keterangan perulangan. Selain keterangan waktu, kita juga sering melihat ada keterangan perulangan pada kalimat simple present tense. Misalnya, always, usually, seldom, often, sometimes, dan yang lain. Always itu artinya apa? Selalu. Usually, biasanya. Seldom, jarang. Often, sering. Sometimes, itu kadang-kadang. Dan yang lain. Nah, kapan kita menggunakan atau kapan kita bisa lihat adverb of time atau adverb of frequency? Coba kita lihat. Ini penggunaan adverb of time. Nah, ini adverb of time ini banyak diletakkan atau digunakan di awal kalimat atau di akhir kalimat. Sementara adverb of frequency biasanya kita lihat di atau sebelum kata kerja atau setelah to be. Nah, kalian masih bingung? Coba kita lihat dengan contoh. Misalnya, I go to school every day. Ini kata keterangan waktunya atau adverb of time-nya itu ada di belakang kalimat. Nah, sementara yang di bawahnya itu every month we go to our village. Nah, ini every month ini adverb of time-nya ada di awal kalimat. Yang di atasnya ini di akhir kalimat, yang di bawahnya ini di awal kalimat. Bisa dipahami penggunaan adverb of time? Oke, kita lanjut ke adverb of frequency. Contohnya seperti apa? Ini dia contohnya. She always comes to my house in the evening. Nah, ini always dia ada sebelum kata kerja. Ini kata kerjanya adalah comes. Jadi always itu diletakkan di depan kata kerja. Jadi sebelum kata kerja itu ada always. She always comes. Nah, yang berikutnya, he is always here. Nah, inilah yang dimaksud bahwa adverb of frequency yang kita pakai contoh adalah always itu ada setelah to be. Nah, to be-nya adalah is. Jadi ketika kalimat itu ada to be-nya, maka always atau adverb of frequency itu diletakkan setelah to be. Bagaimana? Bisa dipahami dengan contohnya? Oke, bagus, kita lanjut. Oke, tadi kita sudah membahas tentang kata kerja dan perubahannya, dan juga keterangan waktunya, keterangan pengulangannya. Sekarang kita tiba di pattern. Pattern itu artinya pola. Jadi kita tiba waktunya untuk mempelajari pola kalimatnya. Oke, bagaimana bentuk polanya? Kita lihat. Pola pertama adalah pola afirmatif atau positif. Coba kita lihat. Nah, yang pertama, pola positif ini diawali oleh subjek. Jika subjeknya itu adalah golongan I, you, they, we, Mira and Mia, maka setelah subjek itu akan ditambah dengan verb one murni, seperti yang sudah kita bahas di depan. Verb one murni tanpa perubahan atau tanpa tambahan. Setelah itu, jika kalimat itu ada objeknya, maka akan ditulis setelah verb. Setelah itu, yang terakhir adalah
keterangan waktunya atau adverb of time. Nah, coba kalian perhatikan lagi. Berarti di sini yang pertama posisinya adalah subject plus verb 1 plus object plus adverb of time. Paham? Nah, sekarang kita lanjut dengan golongan subjek berikutnya, yaitu golongan he, she, it, Mira, Mia. Ini terpisah. Yang tadi itu digabung. Di sini dia adalah nama orang yang jumlahnya lebih dari satu, tapi di bawahnya ini nama orang yang jumlahnya hanya satu. Itu adalah bentuk ketiga tunggal. Nah, bagaimana patternnya? Coba dilihat. Setelah ini, setelah subjek ada verb 1 plus s or es. Jadi setelah subjek itu ada kata kerja bentuk pertama, tetapi sudah ditambah s atau es. Nah, berikutnya ke belakangnya itu sama. Kalau ada objeknya ditambah objek. Berikutnya paling belakang ada adverb of time. Nah, coba perhatikan sekali lagi. Jika subjeknya itu adalah he, she, it, Mira, Mia, dan yang lain yang merupakan bentuk ketiga tunggal, setelah itu akan plus verb 1 plus e or s plus object plus adverb of time. Bisa dipahami? Ini baru pola kalimat positif atau afirmatif. Bagaimana dengan pola kalimat berikutnya? Kita lanjut. Yang kedua adalah pola negatif. Ciri-ciri dari kalimat negatif nanti akan ada not. Nah, kita lihat bagaimana prosesnya. Kita kembali lihat subjeknya dulu. Ini golongan I, you, they, we, terus ada nama-nama orang yang jumlahnya lebih dari satu. Nah, karena ini adalah kalimat negatif, maka kita akan menambahkan not, tetapi not itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada kata kerja bantu. Dan kata kerja bantu yang kita pakai pada simple present tense adalah do atau does. Nah, untuk yang golongan subjek yang ini, dia akan menggunakan kata kerja bantu do. Nah, setelah do, baru dia ada not. Nah, untuk do not itu ada kata lainnya yang bisa kalian pakai atau sering kita pakai, itu ada don't. Ya, setelah itu baru verb 1. Setelah itu kembali seperti tadi ada objek dan terakhir ada adverb of time. Nah, kita perhatikan lagi sekali untuk golongan subjek I, you, they, we atau nama orang yang jumlahnya lebih dari satu itu plus do not or don't plus verb 1 murni tanpa perubahan plus object plus adverb of time. Bisa paham untuk golongan subjek ini? Oke, kita lanjut golongan subjek yang berikutnya, yaitu bentuk ketiga tunggal, yaitu he, she, it, Mira, Mia, atau yang lainnya yang jumlahnya satu. Itu bentuk ketiga tunggal. Berikutnya dia plus does not. Nah, untuk orang ketiga tunggal atau bentuk ketiga tunggal itu menggunakan kata kerja bantu does, baru ditempel oleh not. Oke. Nah, untuk does not itu ada nama lainnya yaitu doesn't. Kalian boleh pakai does not atau boleh juga pakai doesn't. Nah, setelah itu ada verb 1 murni tanpa perubahan. Kalau di afirmatif tadi golongan ini verbnya itu plus s atau es. Tapi kalau di negatif tidak ada verb perubahannya s atau es, itu tidak ada lagi penambahannya karena
ES itu sudah ada di do plus ES, yaitu does. Dia sudah ada di sini, jadi tidak ada dalam satu kalimat penambahan ES sebanyak 2 kali. Nah, di sini sudah do-nya ini, does ini asalnya dari do, ditambah ES, jadilah dia does. Maka, kalau sudah kata kerja bantunya yang ditambah ES, kata kerja yang sebenarnya kembali seperti semula, yaitu verb 1 murni, tidak ada perubahan lagi. Tidak ada ditambah S ataupun ES. Oke, lanjut, plus object, jika ada. Terus yang terakhir ada adverb of time. Oke, kita lihat lagi sekali. Untuk bentuk negatif dan subjeknya adalah bentuk ketiga tunggal, itu kata kerja bantunya untuk membantu not itu adalah does. Asalnya dari do ditambah ES. Jadilah dia does not atau doesn't. Nah, karena di sini sudah ada penambahan ES, verb atau kata kerja yang sebenarnya itu kembali seperti semula, tidak ada penambahan S atau ES lagi. Itu tolong diingat. Penambahan S atau ES itu hanya terjadi pada kalimat positif atau afirmatif. Oke? Nah, ada verb 1 murni, ada object, ada adverb of time. Bisa dipahami? Nanti untuk lebih jelasnya kita akan belajar lewat contoh. Ya. Oke, berikutnya kita tiba di kalimat interrogatif. Selain kalimat positif dan kalimat negatif, kita juga harus bisa membuat kalimat pertanyaan. Itu interrogatif. Nah, coba kita lihat. Untuk kalimat interrogatif, itu yang paling awal kita buat adalah kata kerja bantu. Kalau di positif dan negatif itu tadi kita menggunakan subjek di awal kalimat, tapi sekarang kata kerja bantu yang di awal kalimat. Untuk golongan subjek I, you, they, we, dan nama-nama orang yang jumlahnya lebih dari 1, itu menggunakan kata kerja bantu do. Jadi do yang di awal plus subject plus verb 1 murni plus object jika ada, terus ada adverb of time, dan jangan lupa di akhir kalimat itu ada tanda tanya karena ini kalimat tanya. Oke, bisa? Ini hanya perubahan posisi saja. Subjek yang tadinya ada di awal kalimat berubah menjadi di posisi kedua, sementara kata kerja bantu yang tadi ada di posisi kedua berubah menjadi posisi pertama. Ya, terus bentuk yang kedua itu bentuk ketiga tunggal subjeknya, jadi menggunakan kata kerja bantu does. Ya, does plus subjek bentuk ketiga tunggal yaitu he, she, it, Mira, Mia, dan yang lain lagi yang jumlahnya 1. Plus verb 1 tidak ada perubahan karena itu sudah penambahan ES-nya sudah ada di depan, di kata kerja bantu. Jadi kembali Bu Mari tegaskan, perubahan penambahan S atau ES pada verb itu hanya terjadi di kalimat positif saja. Di negatif dan interrogatif itu tidak ada. Kembali ke verb 1 murni tanpa perubahan. Oke. Nah, lanjut plus object plus adverb of time, dan di akhir kalimat ada tanda tanya. Nah, kalian bisa perhatikan lebih jelas lagi. Untuk yang golongan subjek ini, dia menggunakan kata kerja bantu do. Sementara yang ini menggunakan kata kerja bantu does. Dan polanya mirip. Ya, sudah paham? Nah, sekarang setelah kita membuat kalimat pertanyaan, tentu kita juga harus bisa membuat jawabannya. Nah, di sini Bu Mari akan ajarkan kalian membuat jawaban singkat atau short answer. Oke. Nah, di sini short answer-nya itu adalah hanya berkisar yes or no. Nah, bagaimana caranya kita membuat? Silakan dilihat. Nah, misalnya jawabannya yes,
untuk golongan subjek I, you, they, we, Mia, and Mira itu cukup yes, habis subjek itu ada do. Nah, jika yes itu subjeknya adalah he, she, it, Mia, Mira atau bentuk ketiga tunggal, maka diikuti oleh kata kerja bantu does. Jadilah dia yes, subjek plus does. Nah, sementara kalau jawabannya no, itu no untuk golongan subjek I, you, they, we dan orang yang lebih dari satu itu ditambah do not. Sementara untuk no yang subjeknya adalah bentuk ketiga tunggal itu kata kerja bantu does ditambah not. Jadi di sini no subject do not. Di sini no subject does not. Nanti kita akan belajar bersama contoh. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita belajar bersama contoh kalimat. Ini contoh kalimat yang subjeknya menggunakan subjek bentuk I, you, they, we atau orang-orang yang jumlahnya lebih dari satu. Kita lihat. Nah, yang pertama kita lihat dulu kalimat positifnya seperti apa dia. Oke, dia sudah menjadi kalimat they dance wellness dancing once a week. Coba kita lihat dulu. Nah, ini they-nya adalah subjek. Jadi dia golongan I, you, they, we tadi. Ya. Berikutnya dance itu adalah verb 1. Tanpa perubahan karena dia adalah bentuk I, you, they, we tadi golongan subjeknya. Berikutnya ini adalah O. Ini O maksudnya di sini adalah objek sesuai dengan patternnya tadi. Habis subjek ada verb 1, ada objek dan yang terakhir ada adverb of time. Nah, seperti ini dia jadinya kalimatnya. Ini subjeknya, ini verb 1 murninya, ini objeknya, ini adverb of time-nya. Nah, bagaimana jika kita membuat dia menjadi kalimat negatif? Dia akan menjadi seperti ini. They do not dance wellness dancing once a week. Nah, ini lihat, they itu subjeknya. Nah, seperti dibilang tadi, untuk kata atau kalimat negatif itu ada not, tetapi not tidak bisa berdiri sendiri, harus ada kata kerja yang membantu, yaitu kata kerja bantu do, karena dia golongan I, you, they, we. Ya, dia akan jadi ini dia do not-nya. Terus berikutnya ini adalah verb 1-nya, ini adalah objeknya, ini adalah adverb of time-nya. Maka dia akan jadi they do not dance wellness dancing once a week. Nah, itu dia. Bisa dipahami? Hanya ditambah do not. Ini nyelip do not di sini antara subjek dan verb 1. Oke. Sekarang kita lihat kalimat berikutnya, yaitu kalimat interrogatif atau bertanya. Nah, lihat di sini dia akan menjadi do they dance wellness dancing once a week? Ini kalimat tanya diawali oleh do, itu kata kerja bantunya. Habis itu posisi subjek ada di posisi kedua, seperti patternnya tadi. Do they dance, ini ada kata kerjanya, verb 1-nya. Habis itu ada wellness dancing, itu adalah objeknya, dan berikutnya ada once a week, itu adverb of time-nya. Nah, setelah kita membuat kalimat tanya, kita akan belajar membuat short answer atau jawaban singkat. Jika pertanyaan ini menghasilkan jawaban positif atau yes, dia akan jadi seperti ini. Yes, they do. Ini subjeknya they. Di sini jawabannya juga they.
Habis itu di sini kata kerja bantunya do. Di sini dia akan mengikuti subjeknya dengan do juga. Jadinya yes, they do. Sementara jika jawabannya adalah negatif atau no, dia akan menjadi no, they do not. Tinggal tambah not di sini. Ya, no, they do not. Atau do not ini sering kita dengar disingkat menjadi don't atau no, they don't. Kalian boleh pilih pakai do not boleh, pakai don't juga boleh. Nah, silakan diperhatikan dengan baik. Ini kita sudah belajar dengan contoh dan ini menggunakan subjek I, you, they, we, atau orang-orang yang jumlahnya lebih dari satu. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang kita akan lihat contoh kalimat dengan menggunakan subjek golongan he, she, it, Mira, Mia, atau bentuk ketiga tunggal yang lain. Oke, kita mulai dari kalimat positifnya. Ini dia akan mengalami perubahan kata kerja karena ada di golongan subjek ini, jadi kata kerjanya berubah pada kalimat positif saja. Dia akan menjadi she writes a short story twice a month. Jadi di sini kata kerjanya atau verb one-nya adalah write. Karena dia golongan subjek ini, maka dia berubah menjadi writes. Karena write ini tidak tergolong yang terkena aturan 1, 2, 3 yang kayak Bu Made tadi sudah jelaskan di awal. Jadi dia tinggal ditambahkan S saja. Jadilah writes. She writes a short story twice a month. Dan bagaimana dengan kalimat negatifnya? Kalimat negatifnya dia akan menjadi she does not write a short story twice a month. Ini not ini harus dibantu oleh kata kerja does, ya. Jadi kata kerja bantu untuk golongan subjek ini adalah does. Jadilah dia does not atau sering kita sebut dengan doesn't. Nah, ini untuk kata kerjanya ia tidak lagi menjadi writes. Dia kembali seperti semula verb one murni karena ES atau penamaan ES sudah ada di does. Itu sudah Bu Made jelaskan tadi bahwa perubahan kata kerja hanya terjadi di kalimat positif saja. Nanti kalimat negatif dan interrogatif itu verbnya kembali seperti semula verb one murni. Oke. Nah, sekarang kita menuju ke kalimat interrogatifnya. Dia akan menjadi does she write a short story twice a month? Ya, dia akan mengalami perubahan posisi, yaitu posisi subjek ada di posisi kedua sekarang, sementara yang di posisi pertama adalah kata kerja bantu. Dia bertukar posisi. Oke, jadilah dia does she write a short story twice a month? Nah, ini kata kerjanya kembali seperti semula, tidak ada penambahan S lagi. Oke, setelah itu kita jawab dengan short answer. Jika jawabannya positif atau yes, dia akan menjadi yes, she does. Tapi kalau jawabannya negatif, dia akan menjadi no, she does not, atau no, she doesn't. Kalian boleh pilih menggunakan does not boleh, menggunakan doesn't juga boleh. Bagaimana? Paham? Dengan contoh kalimat yang subjeknya golongan I, you, Dewi, atau dengan subjek yang bentuk ketiga tunggal ini. Oke, pasti paham ya. Nanti kalau kalian masih belum paham, kalian boleh ulang-ulang. Setiap slide kalian lihat, kalian ulang lagi pelajari sampai kalian paham dengan kalimat simple present tense. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita sudah tiba di akhir, yaitu do this task please. Ya, jadi di sini kalian sudah akan Bu Made ajak mengerjakan tugas atau task. Ya. Nah, tugasnya apa? Kita lihat. Oke. Yang pertama, Bu Made berikan kalimat. Nanti kalian merubah kalimat ini ke dalam bentuk
positif, negatif, interrogatif, dan short answer yes, short answer no. Seperti contoh kalimat yang Bu Made berikan tadi, persis seperti itu. Nanti kalau kalian agak lupa misalnya, boleh diulang slide yang itu untuk mengerjakan tugasnya ya. Nah, ini kata kerjanya Bu Made kurung dia di sini. Nanti kalau kalian bentuk dia dalam positif, nanti kalian buka kurungnya. Begitu juga dengan di kalimat negatif dan interrogatifnya. Ini do di sini bukan kata kerja bantu, ini adalah kata kerja yang sesungguhnya. Andai nanti muncul dua kata do, itu tidak masalah, karena do yang satu adalah kata kerja bantu, do yang lagi satu adalah kata kerja yang sesungguhnya yang artinya mengerjakan. Oke, nanti kalian coba yang satu ini, dan ada soal yang kedua yaitu he ... ini kata kerjanya adalah watch. Ya, he watch cartoon every Sunday morning. Nah, ini kalian juga bentuk dia menjadi kalimat positif, negatif, interrogatif, short answer yes, short answer no. Nah, ini kata kerjanya adalah watch. Dan ingat, ini adalah subjek golongan he, she, it. Ya, kalau ini subjek golongan yang jamak, orangnya lebih dari satu. Nah, kalian silakan dicek lagi materi pembelajaran yang ada di depannya. Oke, bisa mengerjakannya? Bu Made yakin bisa, karena kalian semua anak-anak yang hebat. Nah, itu untuk pembelajaran hari ini Bu Made rasa cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan segera bisa bertemu di sekolah kembali. Okay, thank you and good luck.